Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Nah, pembelajaran kita sampai di mana, teman-teman? Sekarang masuk pelajaran guna, Ustazah. Masuk ke guna. Ini baru berapa orang nih di dalam? 6 orang. Yang lain belum Banyak ada yang kabar. isi, Ustazah. Oh, ada Ubin. Nah, nah, bentar ya. Nah, kita masuk ya di pelajaran berikutnya dari sifatul huruf yang tidak mempunyai lawan. Kita masuk di pembahasan gunnah ya. Nah, gunnah. Nah, oke, jadi untuk gunnah ini sudah tidak asing lagi ya. Sering kita sebutkan ya. Dari awal pembelajaran sudah sering ana singgung mengenai gunnah. Nah, di sini ya untuk pengertian gunnah yaitu suara yang keluar dari rongga hidung yang sifat ini mengikuti huruf nun dan mim ya. Jadi suara yang keluar dari rongga hidung ya dan selalu mengikuti huruf nun dan mim ya. Jadi di dalam keadaan apapun ya pasti huruf nun dan mim itu pasti ada gunnah di dalamnya ya. Cuma ada gunnah yang mutawwalah dan ada juga pokok gunnah ya gitu. Ada gunnah yang dipanjangkan dan juga ada gunnah yang tidak dipanjangkan ya. Tapi
masih tetap ada gunnah di dalamnya. Nah, kemudian yang dimaksud ya dalam bahasan ini adalah gunnah mutawwalah atau gunnah yang dipanjangkan pada tingkatan A dan B ya. Nah, jadi nanti ya di belakang ini ada pembahasan gunnah ya. Atau tingkatan gunnah. Nah, jadi untuk bagian A dan B ini termasuk gunnah mutawwalah ya, gunnah yang dipanjangkan artinya ya, bukan merupakan pokok gunnah yang ada pada huruf nun dan mim. Nah, jadi eh, gunnah mutawwalah itu beda dengan pokok gunnah ya. Kalau pokok gunnah itu baik hukumnya izhar ya atau baik dia berharokat itu tetap ada gunnah di dalamnya ya. Nah, itu yang dimaksud dengan pokok gunnah. Kalau gunnah mutawwalah itu adalah gunnah yang didengungkan ya ketika dibaca atau gunnah yang dipanjangkan. Nah, seperti misalnya pada hukum gunnah ya, anna. Nah, di sini ya, nun bertasydid itu wajib gunnah atau gunnah musyaddadah. Ya namanya ya, gunnah musyaddadah. Nah, maka dia wajib dipanjangkan ya, gunnahnya dipanjangkan. Anna. Nah, atau misalnya pada hukum idgham ya, hukum idgham. Contohnya mayyaqulu ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini bukan pokok gunnah yang ada pada huruf nun dan mim, dan gunnah itu memiliki 4 tingkatan ya, 4 tingkatan. Nah, eh, jadi untuk tingkatan gunnah ini ya, ini sebenarnya ada ikhtilaf juga ya, ada perbedaan pendapat. Jadi ada yang berpendapat ada dua tingkatan saja dan ada yang berpendapat 4 ya. Nah, sebenarnya ada juga pendapat yang lain ya untuk tingkatan gunnah. Ini jadi tidak seperti di kitab ini ya, tidak seperti di kitab ini digolongkan menjadi 4 seperti ini ya. Jadi ada istilahnya seperti ini, akmal matakun dan seterusnya. Ada yang langsung bagi gunnah ini sesuai dengan nama gunnahnya ya, seperti misalnya idgham, kemudian ikhfa seperti itu. Jadi langsung disebut hukumnya ya. Nah, untuk di kitab ya metode Asy-Syafi'i ini ya, tingkatan gunnah ini dibagi menjadi 4 tingkatan. Ini juga sesuai dengan pendapat dari Syekh Aiman ya. Nah, eh, nah, kita masuk di tingkatan yang pertama ya. Ada tingkatan afan. Nah, jadi 4 tingkatan ya. Nah, bacakan dulu ya 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu adalah tingkatan akmal matakun ya, akmal matakun atau tingkatan yang paling sempurna. Kemudian yang kedua adalah tingkatan kamilah atau sempurna. Kemudian yang ketiga tingkatannya naqisah ya, naqisah atau kurang. Dan yang keempat adalah tingkatan anqas matakun ya atau paling kurang. Jadi yang bagian A dan B ini ya dia masuk di gunnah yang mutawwalah ya, gunnah yang dipanjangkan. Sedangkan untuk naqisah dan anqas matakun ini masuk di gunnah yang eh, pokok ya, pokok gunnah atau gunnah yang tidak dipanjangkan ya. Nah, kita masuk di bagian yang pertama dari tingkatan gunnah adalah akmal matakun ya.
atau tingkatan yang paling sempurna. Nah, tingkatan ini ada pada huruf nun dan mim yang bertasydid. Nah, nun dan mim yang bertasydid ini disebut dengan gunnah musyaddadah ya. Gunnah musyaddadah. Jadi wajib untuk dipanjangkan dengungnya ya. Dia termasuk ke dalam gunnah mutawwalah ya. Nah, jadi dipanjangkan ya. Dan panjang dari gunnah ini yang akmal matakun ini dua harokat ya, dua harokat. Begitu juga dengan nun dan mim yang diidghamkan ya, yang termasuk ke dalam idgham ya. Dari idgham, kalau Antuna perhatikan di kitab ada yang ketiga ya, ada lafaz yang ketiga ya, di situ adalah idgham mimi. Jadi huruf mim ya, mim sukun bertemu dengan mim, nah itu masuk di tingkatan akmal matakun ya. Nah, idgham mimi. Kemudian ada juga idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ya. Idgham bi gunnah itu masuk di tingkatan yang akmal matakun. Ya, jadi nun ketemu mim itu idgham bi gunnah ya. Khairayyarah. Nah, ini juga tanwin ketemu dengan ya, ini masuk idgham bi gunnah. Kemudian ada lagi miwaliyi ya, nun sukun ketemu waw, kemudian ya tanwin kasrah tain ketemu dengan huruf waw, ini masuk idgham bi gunnah ya. Nah, maka dia dibaca dengan kadar gunnah yang akmal matakun atau yang paling sempurna ya, yang dipanjangkan. Kemudian yang terakhir di lafaz terakhir itu adalah idgham mutamatsilain ya, mutamatsilain. Jadi eh diidghamkan ya, diidghamkan. Jadi kalau ada huruf ya, huruf yang mutamatsilain ini artinya misal ya, mislu ya, dari kata mislu ya. Nah, bisa disebut dengan idgham mutamatsilain atau idgham mislain ya. Nah, mislu itu artinya semisal atau sejenis ya. Jadi ini ya, satu satu makhraj ya. Nah, sama makhraj namun sifatnya berbeda ya, itu idgham mutamatsilain ya. Nah, jadi di sini ada huruf ba bertemu dengan huruf mim ya. Maka langsung diidghamkan ke huruf mim. Jadi kita tidak baca irkab ma'ana tapi langsung masuk di huruf mim ya. Nah, huruf ba-nya ini tadi ini dianggap tidak ada. Jadi bukan dibaca lagi irkab ma'ana tapi irkam ma'ana ya, langsung masuk di huruf mim. Kemudian jangan lupa untuk dipanjangkan ya, dipanjangkan untuk gunnahnya ya. Jadi di akmal matakun ini yang paling panjang ya, paling panjang kadar gunnah, kadar atau miqdar ya, miqdar atau zamannya ya, tempo. Nah, temponya dia lebih panjang ya ketika di gunnah. Namun sebenarnya dengan tingkatan yang kedua yang kamilah ya, itu beda tipis ya, beda tipis saja. Hanya apa namanya, hanya saja untuk akmal matakun ini dia lebih panjang ya, untuk tempo gunanya dia lebih panjang. Sama-sama dua harokat, hanya saja untuk yang akmal matakun ini lebih lebih panjang lagi sedikit ya. Jadi coba Antuna praktekan ya nanti. Nah, dibaca satu persatu mulai dari Muhammadun sampai di irkam ma'ana ya.
Nah, sampai di sini bisa dipahami untuk yang akmal matakun. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan ya. Afwan Ustazah, Mm, ini untuk akmal matakun, eh, mm. yangnya itu bisa setara dengan 6 harokat Ustazah. Bagaimana? Ini yang guna akmal Mm, matakun, mm. panjangnya itu apa bisa disetarakan dengan 6 harokat Apanya yang disetarakan? panjangnya Tempo. Ustazah. Oh, Temponya. nah. Mm-mm. Tidak sampai 6 harokat, jadi 2 harokat. Mm. 2 harokat aja ya, jadi tidak terlalu panjang. Kalau 6 panjangnya sampai 6 itu terlalu panjang ya, terlalu panjang. Oh, jadi 2 harokat saja Ustazah. Nah, 2 harokat ya. Mm-mm. Jadi Muhammadun ya, jadi jangan terlalu panjang kan? Nah, kalau mau di temponya sampai 6 itu terlalu panjang ya. Muhammadun ya. Mm. Jadi agak panjang lagi sedikit ya. Jadi ada yang berpendapat malah sampai 3 ya, sampai 3 ketukan. Muhammadun ya. Amanna ya, seperti itu. Bisa dipahami? Allah Siap. siap. Itu jadi yang sampai 3 itu sudah yang paling panjang ya temponya. Jadi tidak tidak sampai lebih ya. Mm. Ini akmal matakun bukan 2 harkat ya. Dia di atas 2 harkat ya. Nah, ketukan, dua ketukan lebih ya, lebih dikit. Nah, Oh, dikit lebih aja dari dua tipis. ketukan. Jadi tipis. Nah, perbedaan zaman ya, temponya ini dengan Kamilah itu sedikit sekali. Hmm. Kalau kami lah 2 harkat. Atau lebih Nah, juga 2 harkat. kenapa? Kami lah 2 harkat ya. Nah, 2 harokat. Kalau yang Akmal Matakun ini 2 lebih. Ya, Lebih. paling panjang dia 3 harokat, 3 ketukan. Betul. Pan Ustazah, Nah, kalau yang idgham diguna itu yang ya itu tetap ada mm-mm. nya seperti apa ya Ustazah ya? Ada nunnya juga atau gimana Ustazah? Bagaimana? Yang mana? Yang khairoyyero itu? Ya, naam saya. Khairon kan di situ ya. Nah, Nah, aslinya kan eh Khairoin. tanwin. Nah, Tanwin itu aslinya tuh ada nun ya, nun di belakangnya. Khairon. Nah, huruf nun ya. Nah, hanya di tanwin sama seperti tasdid. Tasdid itu kan aslinya dia hurufnya 2 ya. Huruf pertama itu sukun, huruf kedua baru berharokat ya. Maka dia menjadi tasdid. Sama seperti tanwin. Aslinya itu dia ada huruf nun di belakangnya. Jadi ron gitu ya. ya, Ron. nah. Nah, khairan ketemu dengan huruf ya, ini masuk idgham bi gunnah ya, idgham yang dengan dengung ya, dengan gunnah maksudnya ya. Nah, maka ditahan ya, ketika dibaca ditahan. Jadi namanya idgham ya, namanya idgham berarti langsung masuk ke huruf berikutnya. Nah, Ya. idgham ini artinya kan dimasukkan. Nah, berarti langsung masuk di huruf berikutnya. Jadi kita tidak baca jelas lagi huruf nunnya tadi, langsung diidghamkan ke huruf ya. Jadi ya-nya ini yang ditahan, yang didengungkan maksudnya. Ya, ditahan 2 harokat. Jadi bacanya khairoyyarah ya, ditahan. Nah, Khairoyyarah. Bisa dipahami sampai di sini? nah, Ustazah. Bisa. Sama juga Afwan, wow ya, yang wow juga sama. Nun di situ ketemu dengan wow ya. Jadi bacanya miwa.
Miwa. Jadi langsung ya, langsung diidghamkan ke huruf waw ya. Jadi kita tidak baca minwa, bukan ya, tapi ya diidghamkan, dimasukkan ke huruf berikutnya. Miwaliyu ya. Waliyu. Ini yin, nah, ada ya kasroh, kemudian tanwin, ada tanwinnya. Nah, berarti dia berhubungan dengan huruf nun ya. Nah, nanti insya Allah ada pembahasan mengenai ini setelah kita selesai belajar sifat ya, sifat huruf ini kita masuk di pelajaran hukum nun, sukun dan tanwin. Ini masuk ya. Eh, Tanwin bertemu dengan huruf waw. Jadi nun atau tanwin ketemu dengan huruf ya atau waw ya. Ini langsung diidghamkan ke huruf berikutnya ya. Miu waliyu wala waqa. Ya, seperti itu. Bisa dipahami? Apa Insya Allah. berarti ini dia kayak ini ya? Wow, kayak tasjid, Mm-mm. bertasjid. Naam. Mm-mm. Kalau Antuna lihat ya, terkadang ya, coba Ana lihat di ini dulu. Di biasanya ya kalau di Quran ya, nah biasanya memang untuk idgham ini biasanya ditandai dengan tasydid ya di huruf wawunya atau di ya itu biasanya ditandai dengan tasydid. Ada yang ditandai dengan tasydid. Ana lupa cetakan Indonesia atau cetakan Madinah yang seperti itu ya. Cetakan Indonesia Ustazah yang ada tasjidnya. Nah, biasanya cetakan Indonesia ya. Nah, itu biasanya ada di idgham itu ada tasydid ya, ditandai dengan tasydid. Hmm. Ada lagi? Kalau tidak ada, langsung praktek ya. Satu-satu. Mulai dari yang pertama, silahkan. Siapa tadi yang masuk pertama kali? Dibuka mic-nya langsung ya. Nah, ini soalnya nggak ditulis. Hmm. Ana Ustazah. Nah, Langsung baca Ustazah. mm-mm. Baca taus dulu nggak usah. Boleh. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. nah, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Nah. Muhammad. Dibuka mukanya, mulutnya, afwan. Dibuka mulutnya ya, jangan mu. Nah, jadi Nah, seperti mo gitu tadi ya, kedengarannya ya. Nah, apa? Jadi dibuka mu. Ini mu ini dimonyongkan ya, mulutnya bibirnya dimonyongkan. Muhammadun ya, atau Muhammad. Coba lagi. Muhammad. Mm-mm. Amanna. Mm-mm. Kam min fi'ah. Mm-mm. Mimmali. Mimal. Mm. Mimmal. Nah, Oh, khairoy yaroh. nah, Min waliyyin wala waqo. nah. Irkam ma'ana. Nah, ahsanti, barakallahu fiik Ummu Fauzan. Wafik barok. Selanjutnya,
Nah, Selanjutnya, Ustazah. nah, kan Ummu Abid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد آمنا Coba diulang كم lagi. A-nya di Hamzah, Hamzah yang pertama ya. Dialirkan di ayun aja. آمنا Hmm. كم من فئة Hmm. مما Hmm. خيرا يره من Hmm. ولي ولا واق Hmm. إذ كم معنا Nah, Santi barakallahu fiik Ummu Abid. Barakallah. Selanjutnya, selanjutnya siapa? Ukti Maryam. Iya kan? Atau siapa tadi? Muradit atau siapa? Hmm. Yang ketiga siapa? Silakan dibuka mic-nya ya. Hmm. Atau Ummu Sofi dulu. Nah, tafadhalu. Nah, Ustaz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammad aman kam min fi'ah. Lagi, coba diulang lagi. Kamil fi'ah. Kam min fi'ah. Mm-mm. Mimma Mm-mm. khairan yarah. Lagi, panjangkan lagi sedikit. Khairoyyarah. Khairan yarah. Nah, lagi. Min waliyyin wala waq. Sedikit lagi yang pertama. Miwali wala waq. Min waliyyin wala waq. Nah, Irkam ma'ana. lagi. Ir. Nah, Ir mm-mm. irkam ma'ana. Dikurangi takrirnya. Ya. Ir kam ma'ana. Irkam ma'ana. Nah, ahsanti barakallahu fiik. Nah, ini tadi di hamzah wasol ya, hamzah wasol ini kenapa di harokati kasrah hamzah wasolnya? Bukan arkam, bukan urkam. Gitu. Ada yang tahu kenapa irkam? Ya, siapa yang tahu? Mu'abid, Ummu Sofi, Ummu Fauzan yang sudah baca. Yang tahu siapa? Hmm? Gak ada yang tahu? Waktu Mailan? Hmm? Nah, Ummu Sofi, Apa lupa Ustaz ya?
Lupa. Nah, yang masih ingat, ayo. Kenapa irkab? Kenapa bukan arkab? Kenapa bukan urkab? Tuh. Kenapa irkab? Tipis ya Ustazah. Apa? Hmm? Nggak apa-apa. Di ini aja. Kalian murojaah. Ya. Bismillah Ustazah. Hamzah wasol ya. Ya. Mm-mm. Kenapa? Hamzah wasol. Kenapa hamzah wasolnya berharokat kasroh di sini? Irkab, bukan arkab, bukan urkab. Karena huruf ketiganya harokatnya fathah. Nah, ahsanti ya. Jadi diperhatikan ya untuk hamzah wasol yang hanya alif saja ya. Kalau alif lam ya, alif lam seperti alhamdu atau al-Qur'anu, ketika dia di awal kalimat ya, di awal kalimat atau awal kata, maka dia diharokati a ya, pasti a ya dengan fathah ya untuk alif lam. Tapi kalau untuk alif ya, alif saja ya seperti irkab ini, nah, dilihat huruf ketiganya. Kalau huruf ketiganya itu dhammah, maka hamzah wasolnya diharokati dhammah ya. Seperti contohnya apa ya? Kemarin ya, ud'u ya, ud'u ya. Nah, atau apa lagi yang dengan ini ya, dengan dhammah ya, ud'u, kemudian apa ya? Nah, kemudian yang fathah. Nah, kalau fathah dan kasroh ya, huruf ketiganya fathah dan kasroh, maka hamzah wasolnya ini diharokati kasroh ya. Nah, seperti eh, misalnya fathah iqra ya, iqra. Nah, ini huruf ketiganya ro, harokatnya fathah. Kemudian yang kasroh ijlis ya, ijlis. Nah, huruf ketiganya kasroh. Nah, maka dia diharokati kasroh ya. Bisa dipahami ya untuk hamzah wasol. Jadi kalau ketemu nanti hamzah wasol di awal-awal kalimah itu nggak usah bingung bacanya. Jadi lihat saja huruf ketiganya itu berharokat apa. Kalau dhammah maka harokati dengan dhammah untuk hamzah wasolnya. Tapi kalau kasroh ataupun fathah maka dia berharokat kasroh untuk hamzah wasol ya. Bisa dipahami ya di sini ya. Insya Allah Ustazah. Ya. Baru tahu. Nah, selanjutnya silakan yang nomor berikutnya. Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد Ahmad. Ada dal di ini ya, di sukun itu berarti di qalqalah pantul. Muhammad Muhammad. Jangan Muhammad. Nah, jangan dulu ya karena ada nanti pembahasannya sendiri yang seperti itu. Jadi langsung ya. Muhammad. Muhammad amanna Ditahan lagi. Amanna. amanna Mm-mm.
Kam min fi'ah. Lagi. Kam mil fi'ah. Kam min fi'ah. Ditahan lagi ya. Mil gitu ya. Sama, jangan tidak terlalu beda jauh ya. Tidak terlalu apa namanya? Beda jauh untuk kadar temponya ini ya. Nah, kam mil fi'ah. Kam min fi'ah. Nah, Mimma nah. khairan yarah. Nah, Min wali wala waq. Wow-nya dimajukan, bibirnya ya, dimonyongkan karena makhraj ya dari huruf wow ini monyong ya, monyong. Miu dimonyongkan ya, monyongkan bibirnya. Miu waliyu wala waqa. Jadi beda dia bunyinya ketika kita monyongkan dengan tidak. Miu miu waliyu wala waqa. Kalau seperti ini yang Antuna dengar, kira-kira Anda monyongkan nggak bibirnya? Enggak ya. Cuma huruf aja Tidak ya. ya. Beda, Oke. bunyinya beda. Miu waliyu wala waqa. Ini dimonyongkan. Min wali wala waq. Tahan lagi temponya, ditahan lagi nun ketemu waw, ini ditahan. Miwa, miwa, ya panjang. Miwaliwa, ya. Miwaliwala waqa. Min wali wala waq. Kan lagi, Ukti, dipanjangkan lagi. Miu, gitu. Min 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 wali Lagi, Ukti. Lagi, panjangkan lagi. Miu dihitung. Boleh dihitung dengan jari ya. Nah, kalau Ana hitung ini tadi Ana sampai masuk 3 itu langsung pindah. Miu wali wala waqa. min wali wala waq. Waqa. Ada kol-kolah. Waq. Min Mana? wali wala waq. Dijelas ya. Diperjelas kol-kolahnya. Wala waqa. Jangan waq. Dikecilin. Nah, La harus jelas. waq. Itu ya. Lagi, Min sekali lagi. wali wala waq. Nah, Irkam ma'ana. Nah, ahsanti. Barakallahu fiik Ummu Radit. Selanjutnya, Ukhti Mailan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad amanna Panjang pendek ya? amanna Nah, kam min fi'ah mm-mm, mimmal mm-mm. khairoyyarah Lagi, panjangkan lagi sedikit. Khairoyyarah. khairoyyarah Nah, min waliyyin wala waq. Wali. Di huruf ya ini ada tasdid. Waliyu, gitu ya. Miu, panjangkan lagi sih. Miu waliyu wala waqa. Jangan lupa dimonyongkan bibirnya ketika di huruf waw. Min waliyyin wala waq.
Waq. Ada qalqalah ya. Waq. Naam. Waq. Waliyi. Waliyi. Coba ditekan. Waliyu. Gitu. Waliyu. Gitu saja. Seperti itu. Naam. Di ya ini tadi ya. Di ya yang ditekan. Waliyi. Karena ada di ya. Ya. Miu waliyu wala wa. Nah, diulang lagi. Min waliyu wala waq. Waq. Oh Qalqalahnya ya, mana? Mm. maaf saja. Min Nah, waliyu wala waq. 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 Min Coba diulang. waliyu wala waq. Panjang. Wa ada Ya waq. ada Aduh, panjangnya. waduh, waduh. Tak apa-apa. Min waliyu wala waq. Nah, Nah, gitu. nanti ya. Nah, Ir nah. irkam ma'ana. Salah ya A-nya ya. Mm. Ir irkam ma'ana. Ainnya tidak panjang. Ma'ana, ma'ana. Hmm. Kemudian Ma ro-nya jangan ditebalkan. Jangan ir iru, kam. ir Nah, tapi ir, ya, tidak naik. ir Biasa, ir. ya. Kam, kam, jangan iru, ir, Beda ya. ir. Tipis. Irkam ma'ana. Ma'ana. Ma'ana, ma'ana. Nah, Ma'ana. Irkam ma'ana. nah, diulang lagi. Irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Nah, hati-hati di ro. Coba lagi. Ir. Betul. Jangan terlalu Tulisannya banyak banyak nggak? takrirnya lagi ya. Iya, banyak ya. Ir. Seperti itu. Irkam ma'ana. Jadi jangan ragu. Ma'ana, ma'ana. Ya, harus tegas ya. Sekali lagi boleh? Irkam ma'ana. Nah, ahsanti. Barakallahu fiik ukhti Mailan. Oh, barakallahu fikum saja. Selanjutnya, ukhti Wa'ode. Tafadhali. Muhammad. Dipanjangkan lagi ukhti Wa'ode. Sedikit lagi panjangnya. Muhammad. Muhammad. Nah, Amanna. lagi panjangnya. Sedikit lagi. Nah. Kam min fi'at. Ulang lagi. Fi'ah. Ya. Nah, tamar buto. Kam min fi'ah. Panjangkan lagi. Mim. Ketemu mim. Nah, dia rom mimi. Ya, panjang. Kam min fi'ah. Mimman khairayyarah. Ro ya, jangan ra. Ro. Khairayyarah. Khairayyarah. Min waliyyin wala waq. Panjang waq. Wa ada mad ya. Min waliyyin wala waq. Monyongkan bibirnya ukhti Wa'ode. Wa ya. Nah, dimonyongkan.
Min waliyyin wala waq. Min min waliyyin wala waq. Waq. Panjang. Waq. Ada huruf mad di depan wa. Min waliyyin wala waq. Naam. Selanjutnya. Irkam ma'ana. Ma'ana. 2 harokat. Irkam ma'ana. Naam. Ya. Nah, ahsanti. Barakallahu fiik ukti. Ode. Selanjutnya, Ukti Maryam. Naam, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadun amanna. 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 Nanya 2 harokat aja. Oh ya, kepanjangan ya Ustazah. Jangan. Amanna. Kam min fi'atin Naam. mimmalin. Maknya di ayun. Malin. Mimmalin. Khairoyyaro. Min waliyyu wala waq. Disukunkan? Waq. Nah. Naam. Kemudian wa-nya dimonyong, monyongkan bibirnya. Miu, jangan miu. Nah, beda ya bunyinya ya. Miu. Nah, miu. Dimonyong, monyong. Miu waliyu wala waqa. Min waliyyu wala waq. Waqa. Qalqalah. Waq. Ulang lagi, sekali lagi. Min waliyyu wala waq. Dimonyongkan. Ya, beda. Bunyinya beda ketika dimonyongkan dengan tidak. Ya, miu. Udah monyong. Coba lagi. Min waliyyu wala waq. Nah, lanjut. Irkam ma'ana. Roknya, takrirnya dikurangi. Oh ya. Ir irkam Nah, irkam ma'ana. ya. Nah, ahsanti barakallahu fi ukti Maryam. Syukran. Selanjutnya kita masuk di bagian ya atau tingkatan yang kedua dari gunnah adalah tingkatan kamilah ya atau sempurna. Nah, jadi tingkatan ini kurang sedikit dari tingkatan di atas ya. Nah, jadi kurang sedikit aja bedanya. Ya, jadi zaman ya atau miqdar ya atau kadar panjang dari kedua tingkatan ini kurang sedikit. Ya, kurang sedikit. Jadi tidak terlalu beda jauh ya. Tipis aja perbedaan temponya ya. Nah, dan untuk tingkatan kamilah ini ada pada huruf nun dan mim yang ikhfa ya. Yang ikhfa. Jadi mulai dari ikhfa
syafawi, ya. Ikhfa syafawi itu huruf mim yang bertemu dengan huruf ba. Nah, itu ikhfa syafawi, ya. Nah, itu masuk di tingkatan kamilah. Kemudian ada juga ikhfa hakiki, ya, ikhfa hakiki, ya. Nun yang bertemu dengan huruf-huruf selain huruf nun atau tanwin, selain huruf ba, selain itu ya. Nah, kemudian selain huruf halqi, ya, huruf halqi antuna tahu ya. Halqi itu yang dari tenggorokan. Kemudian ada 6, ya. Ada 6 tambah iklab itu 7. Nah, itu masuk di ikhfa hakiki. Kemudian idgham bi gunnah itu ada 4. Kemudian idgham bila gunnah 2. Berarti berapa sudah? 7 ditambah 4, 11 tambah 2, 13. Nah, sisanya ada 15 huruf ini masuk di ikhfa hakiki, ya. Nah, itu masuk di tingkatan yang kamilah atau sempurna. Kemudian ada iqlab, ya. Ini ada nun yang terakhir ya, di lafaz yang terakhir nun ketemu dengan ba ini masuk di iqlab, ya. Nah, ini juga masuk di tingkatan yang kamilah. Nah, jadi dia tidak terlalu jauh ya untuk tempo panjangnya dari yang akmal matakun itu tidak terlalu jauh perbedaan temponya, ya. Nah, di sini coba Antuna baca lagi satu persatu dari Ummu Fauzan, ya, dari wala mau sobaro, ya. Kalau dibaca lengkap, ya, wala mau sobaro, atau kalau mau berhenti wala mau sobaro, ya, pokoknya di alirkan. Kemudian mansuro, ya, 2 harokat. Mansuro. Kemudian yang ketiga hum barizun. Kemudian mim ba'd, ya. Nah, disukunkan mim ba'd. Nah, jadi dialirkan dulu ainnya ba, baru di qalqalah huruf dal, ba'd, ba'd, ya, seperti itu. Nah, bisa dipahami? Nah, bisa ya. Nah, tafadhali dari Ummu Fauzan. Silakan. Apa Ustazah? Bisa. Yang contoh nomor 3 tadi bacanya gimana ya? Hum ditahan ya, dipanjangkan 2 harokat juga ya sama. Hum barizun. Sudah? Jelas Ukti? Jadi baknya itu 2 harokat ya, Ustazah? Nah, mimnya yang ditahan 2 harokat ya, didengung. Nah, hum barizun. Seperti itu. Nah, kalau iqlab yang tadi yang keempat ya, lafaz keempat min ba'du ya, tulisannya min ba'du. Nah, karena dia nun ketemu dengan ba, nun sukun ya, ketemu ba. Nah, ini ada tanda mim di atasnya, itu berarti bunyinya nun ini berubah jadi mim. Jadi bukan dibaca min ba'di, ba'du, min ba. Nah, harusnya ba'di ini ya. Nah, karena huruf jar ya, ketemu dengan di sebelumnya adalah huruf jar. Nah, harusnya mim ba'di ya, misalnya bukan mim ba'di. Mungkin ini salah cetak ya. Nah, min ba'di. Jadi bukan dibaca min ba'di. Nah, tapi mim ba'di ya. Mim diubah ya. Nunnya berubah bunyi jadi mim. Itu ya maksudnya ya. Nah, silakan Ufti Ummu Fauzan. Nah, saja. Wala mau sobar. Mau suro.
hum barizun. Banyak panjang. Ada tanda fathah berdiri ya setelahnya. Nah, fathah kecil. Nah, Hum barizum. diulang. Hum barizum. Kok jadi zoom zun ya nun. Nah, huruf terakhirnya nun. Hum barizun. Nah, Mim ba'd. nah, dialirkan dulu ain. Mim ba'd. Nah, baru dialirkan di kolkolah dalnya. De gitu ya. Mim ba'd. Mim ba'd. Mim ba'd. Nah, ya. Nah, ahsanti. Barakallahu fiik Ummu Fauzan. Selanjutnya Ummu Safi. Ummu Abid, afwan, Ummu Abid. Ummu Abid dulu. نعم أستاذة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولمن صبر سورة Nah, بارزون بعد. nah, ahsanti. Barakallahu fiik Ummu Abid. Selanjutnya Barakallah. Nah, Ummu Safi. Walaman sobar. Jangan syo tapi so ya. Walaman sobar. Sabar, sabaru, sabaru. Dialirkan. Walaman sobar. Nah, Mansura. Hum barizun. ba ya, ba. Diulang banyak jangan medok ya. Barizun. Hum barizun. Coba ulang. Babibu. 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 Lagi. Babibu. Rapat. Ba. Ba. Lagi. Ba. Lagi Ukti. Ba. Nah, ba gitu ya. Hum barizun. Hum barizun. Nah, ahsanti. Selanjutnya. Min ba'd. Nah, sekali lagi coba. Min ba'd. Nah, min ba'd. Lagi, sekali lagi. Min ba'd. Nah, ahsanti. Barakallahu fiik. Shh, kok berisik sih sayang. Banyak tuh bantal tuh loh, diambil bantalnya. Bertengkar bantal satu. Selanjutnya Ummu Radit, tafadholi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولمن صبر منصورا. Ayo ditahan. Mansuro. منصورا هم بارزون من بعد Lagi. من بعد Nah, kolkolahnya. Mim ba'd. Mim ba'd. من بعد De. Gitu ya kolkolahnya. De.
Nah, Astagfirullahaladzim. Nah, afwan. Dilanjut Umur Radit. Mim ba'd. Ba'd. Gitu ya. Min ba'd. Lagi. Ba'd. 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 Min ba'd. Nah, ya. Jadi kalau ketemu ya, kalau bertemu dua sukun ya, nah, jadi diberikan haknya ya. Untuk sifat hurufnya itu diberikan haknya. Jadi dilihat sukun yang pertama sifatnya apa? Kalau dialirkan, dialirkan. Baru kemudian setelah itu dilihat huruf berikut yang disukun yang kedua. Dilihat, diperhatikan. Jadi dibaca sesuai dengan sifat-sifatnya, ya. Ahsanti, Radit. Selanjutnya, Ukhti Mailan. Tafadholi Ukhti Mailan. Ustazah. Walam mang sobaro. Lagi, wala mau. Lainnya jangan dipanjangkan. Walam mang sobaro. Kemudian apa namanya? Jangan ng wala mang gitu ya, ng banget. Ya, jadi samar. Ya, samar. Wala mau sobaro. Sobaro. Nah, Walamang gitu saja. masih masih ng. Wala mang gitu ya, nanti ya. Nah, jadi disamarkan. Jadi samar. Jadi dia ng-nya itu nggak jelas, samar ya. Wala mau, wala mau. Walamang gitu saja. Masih NG ya? masih jelas ya. Masih ng, masih ng, eng sekali. Nah, enggak apa-apa. Nanti insya Allah Gimana tuh ya? jadi dia disamar, ya disamarkan. Yang boleh, yang dia bacaannya itu ng banget itu hanya kalau nun sukun atau tanwinnya itu ketemu dengan kaf dan kof. Jadi hanya ketemu itu aja yang ng. Nah, selain dari itu dia samar. Nah, tingkat samarnya ini ya sesuai dengan hurufnya. Nah, jadi dia sudah bersiap-siap ya, lidahnya kita itu siap-siap masuk ke makhrajnya huruf sod ya. Sudah bersiap-siap ke huruf sod. Wala mau ya, di mana makhrajnya huruf sod di lidah, ujung lidah. Nah, bertemu dengan gigi seri bagian bawah. Wala mau, jadi sudah siap-siap ke situ lidahnya. Wala mau sobaro. Walamang sobaro. Naam. Ya. Jadi dia tidak walamang. Nah, tadi sudah. Tadi udah benar Walamang. Ustazah. Jadi siap-siap ke huruf sod lidahnya. Ya. Coba lagi Ustazah. Boleh. Walamang sobaro. Coba diulang, putus-putus Ya. tadi. Walamang sobaro. Naam, ya. Seperti itu ya. Jadi tidak terlalu jelas walamang tadi awalnya nanti walamang gitu ya. Ke rasa ya. Iya, G-nya Rasa walamang gitu. Nah, jadi disamar ya. Lanjut. Mau, nah, sama ini juga sa. Nah, jadi siap-siap ke posisi huruf makhraj dari huruf sa. Mau ini sudah siap-siap lidahnya ya masuk di huruf sa. Mau suro. Mansuro.
Lagi, masih mang gitu. Masih, masih. Mangsuro. Masih. Jadi siapkan posisinya. Di mana Tetap posisinya? tetap Makhraj. tetap Makhrajnya udah lidah, ujung lidahnya ke bawah, gigi seri bawah Astazah. enggak. Makhraj huruf sa di mana? Di sa, sa, gitu kan Fa, ya? Sa, fa. Fa sa, itu di ujung lidah menempel dengan ujung gigi seri atas. Nah, kalau sa, tadi so, fa, fa. sa, sa. Mm-mm. Nah, Oh, jadi siap-siap di lidahnya, ya ujung lidahnya siap-siap ke gigi seri atas, ujung gigi seri atas. oh, Mau, mau gitu ya, sudah siap-siap. Mau suro. mangsuro, Sedikit lagi. mangsuro. Sudah siap, tapi jangan terlalu mau gitu ya. Man, Mau ya. Masuk, masuk di sa. Mau mangsuro, suro. Nah, coba lagi. mangsuro. Naam, ya. Nah, jadi tidak Ma, mang gitu. Nah, tidak seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga, kumbarizuna. Ih, panca. kum. Apa Nah, Ustazah belum mudeng. nah, nah. Kumbarizuna. Mm-mm. Coba sekali lagi dipanjangkan sedikit lagi mimnya, sedikit aja. Kumbarizun. Nanya Nah, Mbak. betul, betul. Nah, zun ini boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 6, ya. Zun Kalau boleh. wakof, zun, boleh barizun, boleh barizun, boleh barizun, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6, ya. Paham, Ustaz. Kalau Kalau di wakof, akhir ayat ya. nah, diwakofkan, tuh diberhentikan maksudnya ya. Mm. Kalau dibaca lengkap, barizuna harus 2 harokat. Barizuna. Seperti itu. Ya, paham ya? Nah, Ustazah. Ya, paham Ustazah. Nah, lanjut. Mim ba'd. Di wakof, Mim ba'. Mim ba'd. kol-kolahnya jelas. Mim ba'd. Mim ba'd. Nah, ya. Nah, jadi Mim ba'd. diberikan haknya, hak-hak hurufnya ya. Nah, sifat-sifatnya di sini ya. Nah, Nah, Ustazah. Ahsanti, barakallahu fiik ukhti Mailan. Allah. Selanjutnya, Tiwa Ode, Ya. tafadholi. Wala man sabar. Mm-mm. Mansurah. Hum barizun. Mm. Mim ba'd. Mm-mm. Ainnya dialirkan. Mim ba'd. Lagi. Mim ba. Dialirkan gitu ya. Ba. Mim ba'd. Mim ba'd. Mim De. ba'd. Kol-kolahnya. Ba'd. Ba'd. Mim ba'd. Nah, lagi. Sekali lagi. Mim ba'd. Nah, ditahan. Mim. Mim dipanjangkan lagi sedikit. Mim ba'd. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ainnya di coba di gitu ya. Di tengah tenggorokan. Mimba. Jadi dialirkan dia di situ, di posisi Ba. makhrajinya ain. Mimba. Mim ba'd. Tahan. Mim panjangkan Mim. diguna. Mim ba'd. Mimba.
Min ba'd. Ba. Jangan ragu untuk di qalqalah. Ba'd. Ba'd. Min ba'd. Jadi di qalqalah ya. Coba disempurnakan lagi Ukti Waude sekali lagi. Min ba'd. Nah, ahsanti. Barakallahu fi Waude. Lanjutnya. Ukti Maryam. Angkat boleh. Naam, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walama sabaru masuro Tahan lagi sedikit lagi. masuro hum barizun Lagi. Dipanjangkan lagi. hum barizun Mimnya dipanjangkan lagi. Hum barizun. hum barizun Nah, mim ba'd dialirkan ainnya lagi. Ba'd. Ba'd. mim ba'd Mana qalqalahnya? Dal. Ba'd. Gitu ya. mim ba'd Lagi. Ba'd. ba' ba'd Ah, ba'd Ba'd. ainnya sukun ya Ustazah. Nah, ainnya sukun, dalnya disukunkan Sukun. karena waktu ya. Nah, jadi ketemu huruf sukun dua. Ba'd Diberikan ba'd haknya. ba'd Ainnya dialirkan. Ain kalau ain disukun berarti kan dia dialirkan karena punya sifat apa? Tawasud ya. Wasut ya. Dialirkan, ada aliran suaranya ya. Ba'd. Nah, baru di qalqalah huruf dal. Ba'd. Ba'd 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 Mana qalqalahnya? Ba'd. Ba'd. ba'd Jelas ya, qalqalahnya jelas. Ba'd. Ba'd. ba'd ba'd Jangan ba'd. Nah, kalau ba'd berarti ainnya ada pantulannya juga ya. Dialirkan. Ba. Gitu. Ba'd. ba'd ba'd Ba'd. Nah, mim coba. mim ba'd Qalqalahnya. Mim ba'd. mim ba'd Ya. Jangan ragu-ragu, harus tegas, harus yakin, ya, bacanya diyakin. sukunnya dua jadi agak sulit. Nanti banyak ya ketemu, apalagi di juz 30 itu ya banyak ya di apa beberapa surah itu yang nanti ketemu. Kemarin juga ya ada sudah pernah ya di berapa ya, nah lupa kemarin itu kita praktek. Nah, itu banyak kan sukun. Dua sukun ketemu ya di akhir-akhir ayat. Ain ketemu apa? Ain ketemu qalqalah. Ada ketemu ro juga ya, huruf ro kemarin ya apa yang kita belajar itu ya. Ustazah. Jadi harus dibiasakan ya, jadi dibiasakan ya untuk dibaca sesuai ya, diberikan hak
hak-hak hurufnya itu tadi. Ya, harus diberikan hak hurufnya. Nah, kalau dia tidak ada pantulannya jangan dipantul karena bukan termasuk huruf qalqalah. Ya, yang qalqalah kan hanya ada 5. Kemarin kita belajar ya. Ya. Hanya huruf apa saja. Baju di toko. Jadi diingat ya kalau ketemu baju di toko gitu harus dipantul ketika sukun ya. Nah, ahsanti barakallahu fik ukhti Maryam. Nah, sudah 20.52 ya, Masya Allah ya, nggak terasa waktunya sudah mau pukul 9. Ya kita cukupkan ya dulu untuk pembelajaran kita sampai di bagian kedua dari gunnah ya. Insya Allah kita pada pertemuan yang akan datang kita masuk di naqisah atau yang kurang ya, Insya Allah. Dan selalu dimurajaah ya, selalu dimurajaah untuk materi-materi yang sudah kita lewati ya, karena kita sudah Masya Allah sudah jauh ya. Nah, jangan sampai materi-materi yang dasar-dasar itu jadi lupa ya, selalu dimurajaah. Kemudian diaplikasikan ketika membaca Al-Quran ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ana tutup? Tafadholi. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan ya sampai di sini pembelajaran kita. Ana memohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dari Ana karena keterbatasan ilmu Ana. Yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah itu datangnya dari diri Ana pribadi dan tentunya dari syaitan. Kita tutup majelis kita dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan ustazah.